Perkenalkan, nama saya Bayu Rinzano Ondon. Saya Cas Octavianus. Saya Safera Muhammad Lazar. Saya Raihan Fadilah. Saya Martin Alexander Hutajulu. Saya Jamiranto. Saya Gabriel Santoso. Saya Fala Pranowo dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Tunggu sebentar, tahan dulu. Mungkin dari kalian ada yang penasaran apa sih yang sedang kami lakukan ini? Oke, jadi ini adalah minggu pertama kami dalam mengerjakan proyek ini. Bisa dilihat, kami sedang mendiskusikan berbagai macam hal, mulai dari menentukan tema hingga pembagian tugas untuk pengerjaan proyek ini. Tema yang kami tentukan akhirnya adalah pengaruh game online terhadap produktivitas mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Udah, itu aja. Kita lanjut ke videonya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak, namanya siapa dan dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Nashwa Naila. Saya Samuel Bagus Prayogi. Nama saya Christian Chandra Dinata. Nama saya Naja Oliana Saputri dari Prodi Informatika. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Bayu Rinzano. Dan di sini saya izin untuk mempertanyakan beberapa hal terkait penelitian saya dengan yang berhubungan dengan game online. Oke, pertanyaan pertama. Pengalaman pribadi saya dari dulu sih main game online, tapi semenjak masuk semester 2 ini saya mulai agak jarang gitu. Soalnya kan waktu semester pertama cuma 19 SKS, terus yang sekarang jadi 22 tuh jadi bagi waktunya agak susah. Lebih padat. Ya, lebih padat. Sejujurnya saya di semester 2 jarang bermain game, tetapi ketika saya di waktu luang saya mencoba untuk bermain game yang ringan saja. Jadi berdasarkan pengalaman saya ini, saya agak sial dalam pengalaman gacha sehingga mungkin agak membuat saya bad mood. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Motivasi saya itu sebenarnya untuk mengambil karakter yang saya minati atau saya sukai. Perasaan saya ya jika dapat senang, jika tidak dapat ya itulah sedih. Motivasi saya itu misalnya saya sedang stres belajar, saya mencoba untuk bermain game untuk mengembalikan mood saya agar bisa kembali termotivasi untuk belajar. Motivasi saya, soalnya saya sering melihat YouTube itu, jadi saya suka mainnya. Oke. Kan saya main ML ya. Oke. Jadi kalau menang senang, kalau kalah sedih. Oke. Nah, kemudian yang ketiga nih Kak. Bagi kayak biasanya aja sih, kalau udah selesai belajar gitu saya sempatin lah sejam 2 game biar refreshing dikit. Oke, jadi lebih mengutamakan belajar gitu ya? Ya. Oke. Biasanya saya bermain setelah saya mengerjakan 1 atau 2 tugas dari mata kuliah yang memiliki tugas, lalu baru saya bermain beberapa jam, kemungkinan biasa sekitar 2 jam atau 3 jam. Jika saya sedang kuliah, sedang belajar, saya tidak akan bermain game, tapi ketika ada waktu luang saya akan bermain game. Nah, yang keempat. Pernah, karena ketika kita sudah bermain game mungkin akan terjadi kecanduan terhadap game tersebut, sehingga ketika ingin belajar kita sibuk untuk bermain game, tidak memilih untuk belajar. Iya, bermain game online dapat mempengaruhi produktivitas saya. Jika saya kayak kesulitan menyelesaikan tugas, maka saya akan cepat menyerah dan memilih bermain game online daripada belajar. Kalau misalnya biasa orang-orang belajar 3-4 jam, kalau misalnya yang udah sering main game online kan pasti kayak capek gitu belajar segitu, jadi produktivitasnya agak menurun. Bagi saya bermain game online ini sangat mempengaruhi produktivitas saya, terutama dalam hal motivasi untuk belajar.
Karena jika saya sudah jenuh dalam belajar, biasanya saya menghibur diri dengan bermain game online. Sehingga saya akan memiliki motivasi belajar kembali setelah senang-senang di game online itu. Menurut saya, game tidak mengganggu produktivitas kerja saya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Iya, pengaruhnya tuh jadi apa, kadang-kadang jadi lupa tugas gitu, atau kelamaan main jadi nggak ngerti tugas. Oke, nah kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Seharusnya apa ya, bisa bagi waktu lah, terus sadar akan diri sendiri, kemampuan. Kalau misalnya belum bisa, lebih tingkatkan lagi belajarnya, jangan main game terus gitu. Ya, sebagai mahasiswa kita harus pandai mengatur waktu kita, bagaimana bisa main game, bagaimana bisa mengerjakan tugas, agar bisa terjadi keseimbangan di antara hal kedua tersebut. Game online ini seharusnya hanya untuk hiburan saja ya. Jadi kita tetap harus mengutamakan tugas-tugas dari kuliah, sehingga kita tuh tidak menumpuk stres dan bersantai lewat game online. Oke, terima kasih ya. Dari hasil penelitian ini, kita bisa melihat bahwa pandangan mahasiswa terhadap pengaruh game online terhadap produktivitas belajar ternyata cukup beragam. Ada mahasiswa yang merasa game online bisa memberikan dampak positif seperti membantu mengisi waktu luang, menghibur diri, dan meredakan stres. Namun, ada juga yang merasakan dampak negatif, misalnya kecanduan, menurunnya konsentrasi saat belajar, atau bahkan rasa lelah yang mengganggu aktivitas akademik. Menariknya, sebagian besar mahasiswa justru menyadari bahwa kunci utamanya adalah penggunaan yang bijak dan seimbang. Mereka menyadari bahwa selama game dimainkan secara moderat, manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa mengganggu kewajiban belajar. Bahkan, ada yang menyarankan agar penggunaan game online dilakukan secara bertanggung jawab dan bisa diarahkan menjadi sarana positif. Temuan ini membuka wawasan baru dalam memahami perilaku digital mahasiswa dan pentingnya mendorong literasi digital agar teknologi termasuk game online bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan produktivitas belajar. Kesan saya untuk kegiatan penelitian ini yaitu, pertama, untuk kesannya saya merasa penelitian ini tentunya sangat bermanfaat ya, terutama salah satunya untuk kami dari tim peneliti. Menurut saya seru ya, cukup menyenangkan bisa bekerja dalam tim, Mengerjakannya secara bersama-sama melalui Google Docs juga. Rasanya sibuk karena harus membagi waktu sama tugas yang lain. kami diajarkan bagaimana caranya mewawancarai orang, dan kami juga belajar bagaimana caranya membuat kesepakatan waktu untuk bertemu bersama. Ketika kami melakukan penelitian, berkumpul, kemudian mengerjakan berbagai macam laporan. Sangat seru, banyak hal baru yang bisa dipelajari, banyak ilmu yang didapat, apalagi tentang citasi dan pembuatan artikel dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat artikel yang benar dan pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan artikel ini. Untuk pesannya, semoga penelitian ini bisa melatih kemampuan berpikir kritis kami, Jadi bermanfaat dan juga berguna untuk kedepannya. Semoga penelitian kami ini bisa bermanfaat. Semoga kedepannya penelitian ini bermanfaat dan berguna. Semoga akan semakin banyak lagi penelitian-penelitian yang memiliki judul yang unik dan menarik. buatlah judul-judul yang menarik gitu. Semoga kedepannya semakin baik lagi. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi orang lain. Menurut saya, penelitian ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengontrol waktu dalam membatasi diri dalam bermain game online. Pesan dan kesan, kalau misalnya kesan saya terhadap wawancara ini, itu pertama pertanyaan ini lumayan simpel untuk dijawab dan tidak perlu lama juga untuk menjawab tersebut.
Kesan saya wawancara ini cukup menarik, terutama untuk dalam mempelajari itu pengaruh game online terhadap produktivitas mahasiswa ya. Dan pesan saya semoga penelitian ini semakin dapat dikembangkan dengan baik dan mendapat responden yang berbagai pula. Mantap. Udah gitu ya. Oke.